Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Arif dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ditemani oleh teman saya, Keiko Anissa Arfananda. Video ini berisi presentasi makalah kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pelajar Madrasah Al-Mutakin dalam membaca dan memahami teks berbahasa Arab yang dipresentasikan pada sesi paralel Multaqo Nasional Bahasa Arab 3 tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring. Pendahuluan. Madrasah merupakan sekolah yang berbasis agama, yang mana pada saat ini sudah banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam madrasah dikarenakan perkembangan kurikulumnya dan pelajaran tambahan yang tidak dimiliki sekolah-sekolah lain pada umumnya, yaitu pendidikan ilmu agama dan bahasa Arab. Dalam menghadapi pelajaran yang diajarkan di sekolah, seorang anak pastinya memiliki hambatan dan kesulitan masing-masing. Di antaranya adalah kesulitan dalam membaca teks berbahasa Arab dengan masalah dan problemnya masing-masing. Dengan ini, kami melakukan penelitian untuk yang pertama, mengetahui apa saja sebab akibat dari kesulitan yang dialami pelajar madrasah sasaran. Yang kedua, memberikan kesadaran terhadap pembaca. Yang ketiga, mengetahui solusi dan ketidakmampuan pelajar. Yang keempat, meminimalisir kejadian yang sama saat terulang kembali. Kemudian, metode. Kami mengambil data dengan cara menyebarkan kuesioner online kepada 25 responden melalui media WhatsApp yang berasal dari Madrasah Al-Mutakin, Jakarta Barat. Responden merupakan anak-anak yang menduduki sekolah jenjang pertama yang diwakilkan oleh orang tua mereka masing-masing dalam mengisi kuesioner tersebut. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode statistik deskriptif yang menyajikan data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, dan sebagainya. Kemudian pembahasan. Berikut kami akan menjabarkan hasil dari penelitian kami. Pertama, responden. Berdasarkan data diagram yang tertera, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang mengisi kuesioner paling banyak merupakan orang tua murid yang berasal dari kelas 5. Kemudian diikuti oleh orang tua murid kelas 4 dan kelas 6. Kemudian kelas 3, lalu yang paling sedikit adalah dari kelas 2. Dan kami tidak mendapatkan responden dari kelas 1. Selain itu, dapat diperhatikan pada diagram kedua, bagian bawah pada slide ini, anak laki-laki paling mendominasi pengisian kuesioner ini dengan persentase sebanyak 60%. Kemudian persentase anak perempuan sebanyak 40%. Selanjutnya, latar belakang kemampuan berbahasa Arab. Data ini dilatar belakangi oleh kemampuan berbahasa Arab pada lingkungan anak di rumah, yaitu latar belakang keluarga. Jadi, adakah anggota keluarga dari murid yang memiliki kemampuan berbahasa Arab? Dalam diagram yang tertera, dapat dilihat bahwa sebanyak 68% murid pada Madrasah Al-Mutakin tidak memiliki latar belakang keluarga yang memiliki kemampuan berbahasa Arab, dan sebanyak 32% murid memiliki latar belakang keluarga yang mampu berbahasa Arab. Kemudian proses pembelajaran membaca teks berbahasa Arab. Poin pertama, perkembangan kemampuan membaca teks berbahasa Arab. Data dalam diagram yang tertera merupakan hasil yang berdasarkan pada penilaian orang tua terhadap perkembangan kemampuan membaca teks berbahasa Arab pada anak. Dalam penelitian, orang tua yang melihat perkembangan
perkembangan kemampuan berbahasa anak dalam membaca teks berbahasa Arab mendominasi sebanyak 76%. Kemudian 12% bagi orang tua yang tidak melihat perkembangan kemampuan anak dalam membaca teks berbahasa Arab. Dan 12% juga orang tua yang belum mengikuti perkembangan kemampuan anak mereka dalam membaca teks berbahasa Arab dikarenakan satu dan lain hal. Kemudian keefektifan pembelajaran membaca teks berbahasa Arab. Data ini ditinjau dari penilaian masing-masing orang tua terhadap perkembangan anak dalam membaca teks berbahasa Arab, yang kemudian menjadi tumpuan dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Dalam diagram pada poin kedua, disebutkan bahwa sebanyak 72% orang tua sudah menyatakan bahwa pembelajaran membaca teks berbahasa Arab di Madrasah Al-Mutakin sudah dinilai efektif. Sedangkan 28% lainnya belum menganggap bahwa pembelajaran membaca teks berbahasa Arab sudah efektif. Kemudian kecakapan membaca teks berbahasa Arab. Berdasarkan diagram pada poin ketiga, sebanyak 60% orang tua menilai bahwa anak mereka sudah mampu membaca teks berbahasa Arab dengan baik bagi ukuran pelajar seusianya. Sedangkan sebanyak 40% orang tua menilai bahwa anaknya masih belum mampu membaca teks berbahasa Arab dengan baik dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya berlatih, sulit fokus dalam membaca, keterlambatan kemampuan bicara semasa perkembangannya, hingga rasa trauma yang tertekan. Slide selanjutnya akan saya serahkan kepada kawan saya, Keiko Anissa Avananda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Saudara Fikri, yaitu mengenai bimbingan belajar membaca teks berbahasa Arab dari orang tua. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, terutama bagi membaca teks dengan bahasa Arab ini, orang tua pasti memegang kendali tersendiri pada kemajuan atau progres belajar pada anak mereka. Pada Madrasah Al-Mutakin ini, terdapat 80% orang tua sudah membantu dan membimbing anak mereka untuk belajar di rumah, dan sisa 20%-nya lagi orang tua masih belum membantu anak mereka untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Arab, terutama pada teks-teks bacaan berbahasa Arab. Hambatan ini bisa terjadi karena kesibukan yang dimiliki oleh orang tua, kemudian bisa juga karena kesibukan yang dimiliki oleh orang tua, sehingga mereka memilih untuk tidak membantu anak-anak mereka untuk mempelajari teks berbahasa Arab. Kemudian ada bimbingan belajar bahasa Arab. Bimbingan ini merupakan salah satu cara untuk menambah kemampuan belajar di luar sekolah. 92% orang tua tidak mengambil bimbingan belajar untuk memperlancar kemampuan membaca teks berbahasa Arab bagi anaknya, dan 8% lainnya memilih untuk anaknya agar mendapatkan bimbingan belajar bahasa Arab di luar mata pelajaran formal di sekolah. Bimbingan ini dipilih karena bisa jadi karena orang tua mereka yang tidak bisa mengajarkan langsung di rumah, atau memang anaknya membutuhkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Lalu dapat dilihat pada diagram selanjutnya pada poin nomor 6, bagi orang tua yang memilih bimbingan belajar bahasa Arab, metode ini mendapatkan persentase sebanyak 12%, di mana orang tua setuju bahwa metode ini efektif dalam membantu anak untuk menguasai dan memahami teks berbahasa Arab. Sedangkan sebanyak 4% lainnya orang tua menganggap bahwa bimbingan belajar ini tidak efektif, di mana ketidakefektifan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor lingkungan anak yang kurang mendukung, hingga kendala dari diri sang anak langsung. Kemudian mengenai hasil pembelajaran membaca teks berbahasa Arab di Madrasah Al-Mutakin, yaitu yang pertama mengenai kepuasan dari nilai yang didapatkan oleh anak.
Nilai hingga kini masih menjadi tolak ukur dari hasil suatu proses pembelajaran, termasuk proses pembelajaran bahasa Arab. Dalam hal ini, orang tua memiliki penilaian dan pendapatnya tersendiri mengenai nilai yang sudah dicapai oleh anak mereka selama mereka mendapat pembelajaran bahasa Arab yang melibatkan pembacaan teks dan pemahaman teks berbahasa Arab di Madrasah Al-Mutakin. Sebanyak 76% orang tua sudah merasa bahwa anak mereka sudah memiliki nilai yang cukup memuaskan dan mereka sudah cukup bangga dengan nilai yang sudah dicapai oleh anak mereka. Dan sekitar 26% orang tua merasa bahwa nilai anak mereka belum cukup dan belum mumpuni bagi anak-anak seusia mereka yang sudah mendapatkan pembelajaran yang melibatkan pembacaan teks berbahasa Arab. Hal ini bisa disebabkan karena nilai yang anak mereka dapatkan masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian terdapat perbandingan nilai anak dalam pembelajaran yang melibatkan pembacaan teks berbahasa Arab atau pelajaran berbahasa Arab dan nilai mata pelajaran yang melibatkan bahasa Indonesia. Dapat dilihat bahwa sebanyak 56% hasil dari survei kami didominasi oleh jawaban bahwa anak tidak memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam mata pelajaran yang melibatkan membaca teks berbahasa Arab, sedangkan 28% orang tua melihat bahwa nilai mata pelajaran yang melibatkan pembacaan teks berbahasa Arab anak mereka sama baiknya dengan mata pelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan sekitar 16% orang tua melihat bahwa anak mereka ternyata lebih baik dalam pelajaran yang melibatkan bahasa Arab dibandingkan pelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya ialah karena kemampuan anak dalam membaca dan memahami teks berbahasa Arab, karena semakin mampu anak dalam memahami suatu teks berbahasa Arab, maka akan semakin mudah pula anak tersebut dalam mempelajari mata pelajaran tersebut dan akan mempengaruhi juga pada hasil akhir yaitu nilai mereka. Selain itu, bimbingan orang tua dan kecocokan metode pengajaran yang diimplikasikan oleh pengajar kepada pelajar atau siswa di Madrasah Al-Mutakin ini juga memiliki peran penting dalam menghasilkan output ini. Apabila metode yang diimplikasikan oleh tenaga pengajar itu kurang cocok, maka bisa jadi murid yang merasa kurang cocok dengan metode tersebut mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan murid yang merasa cocok dengan metode yang diimplikasikan oleh tenaga pengajar atau guru. Kemudian terdapat kondisi psikologis anak. Yang pertama ialah trauma yang pernah dialami anak. Sebanyak 60% orang tua menjawab bahwa anak mereka tidak pernah mengalami trauma seperti hal-hal buruk atau suatu paksaan, dan 40% orang tua lainnya menjawab bahwa anak mereka pernah mengalami trauma semasa perkembangannya. Trauma ini tentunya bukan hal yang mudah disembuhkan karena bisa disebabkan oleh hal buruk yang terjadi semasa perkembangan. Bisa juga trauma ini justru ditimbulkan karena paksaan orang tua kepada anak untuk mempelajari bahasa Arab dan lain-lainnya, karena anak tersebut sudah terlanjur masuk madrasah sehingga orang tua memaksakan mereka juga untuk menguasai bahasa ini secara lebih lanjut dan untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman seusianya, sehingga anak ini bisa merasa trauma dan tertekan saat mempelajari kebahasan ini. Kemudian terdapat speech delay atau keterlambatan bicara. Speech delay ini memiliki pengaruh juga terhadap kemampuan anak dalam memahami dan membaca suatu teks berbahasa asing, terutama dalam hal ini ialah bahasa Arab. Keterlambatan bicara merupakan keadaan di mana anak belum bisa berbicara hingga anak menginjak usia 2 tahun. Keterlambatan ini bukan ketidakbisaan bicara, keterlambatan bicara ini bukan dalam hal anak tersebut tidak bisa bicara sama sekali, tapi bisa jadi anak tersebut hanya baru bisa merangkai beberapa kata, tidak sebanyak anak-anak yang bisa merangkai kata pada usianya.
Sebanyak 48% orang tua menjawab bahwa anak mereka mengalami speech delay atau keterlambatan bicara semasa perkembangannya. Sekitar 40% orang tua menjawab bahwa dan mereka yakin bahwa anak mereka tidak mengalami speech delay dalam perkembangannya, dan sebanyak 12% orang tua bahkan tidak mengetahui apabila anak mereka mengalami speech delay atau tidak semasa perkembangannya. Ketidakperhatian orang tua terhadap anak ini bisa membuat keterlambatan bicara semakin larut dan semakin berkepanjangan. Kemudian ada pengaruh keterlambatan bicara. Berdasarkan diagram, sebanyak 52% orang tua meyakini dan setuju bahwa keterlambatan bicara yang dialami anak mereka memegang peran dalam menghambat anak mereka memahami dan membaca teks berbahasa Arab. Semakin lambat anak mampu atau lancar berbicara dalam bahasa asli mereka, maka akan sedikit pula kosakata yang mereka bisa kuasai, dan ini akan menjadi suatu beban tersendiri bagi anak karena mereka di saat yang bersamaan mereka juga harus menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Sebanyak 52% orang tua percaya dan yakin bahwa keterlambatan bicara ini memiliki pengaruh terhadap kemampuan anak dalam memahami dan membaca teks berbahasa Arab. Kemudian sebanyak 4% orang tua tidak merasa bahwa keterlambatan bicara ini menjadi suatu hal yang bisa menghambat kemampuan anak mereka dalam memahami dan membaca teks berbahasa Arab, dan sebanyak 44% orang tua merasa bahwa anak mereka memang tidak memiliki keterlambatan bicara. Kemudian ada penanganan keterlambatan kemampuan bicara. Keterlambatan bicara merupakan hambatan yang bisa ditangani. Pada diagram, sebanyak 36% orang tua sudah mengambil tindakan untuk menangani keterlambatan bicara yang dialami. Tindakan pada umumnya yang diambil ialah terapi bicara pada ahlinya atau dokter. Namun beberapa orang tua juga memilih untuk menstimulasi anak mereka langsung dari rumah. Dan pada hasilnya sebanyak 16% orang tua belum mengambil tindakan dan memilih untuk membiarkan anak mereka dengan anggapan bahwa kemampuan bicara atau keterlambatan bicara lambat laun pasti akan dikuasai sendirinya, dan 48% orang tua tidak memiliki anak yang mengalami keterlambatan bicara. Di sini juga ada 36% orang tua yang sudah sadar untuk menangani keterlambatan kemampuan bicara anak mereka. Kemudian ada keterbukaan anak dengan orang tua. Berdasarkan diagram, jawaban didominasi oleh orang tua yang memiliki anak yang terbuka dengan mereka mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang mereka alami sehari-hari, dan sekitar 60%, dan sekitar 40% orang tua merasa bahwa anak mereka kurang terbuka atau jarang berbagi cerita dengan mereka mengenai hal-hal tersebut. Tentunya hal ini juga disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya ialah kedekatan antara anak dengan orang tua. Semakin dekat anak, maka akan semakin terbuka anak dengan orang tua, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah bahwa penyebab anak mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami teks berbahasa Arab diantaranya ialah keterlambatan bicara, trauma, pola asuh orang tua yang salah, dan kurangnya perhatian orang tua dalam perkembangan seorang anak. Kemudian saran dari kami ialah para orang tua hendaknya menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, untuk membimbing anak dalam hal pelajaran, untuk terjun langsung dalam pendidikan anaknya, dan untuk lebih sadar lagi dan peduli dengan perkembangan anaknya. Kemudian orang tua juga diharapkan untuk memberikan perhatian dan memberikan motivasi, dan hendaknya tidak memaksakan secara berlebihan dalam hal belajar untuk menghindari terjadinya trauma pada anak. Kiranya sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami sangat mengharapkan pertanyaan dan saran dari saudara-saudara sekalian. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.